Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya Allah Ibu Karim, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Alaikum, tetapkanlah oleh kalian semua. Anfusakum, pada diri-diri kalian semua. Alaikum, tetapkanlah oleh kalian semua. Anfusakum, pada diri-diri kalian semua. Waduha, maksudnya jagalah oleh kalian pada diri kalian sendiri. Waduha, maksudnya jagalah oleh kalian pada diri-diri kalian. Waqumu, dan tegakkanlah oleh kalian bisolahiha, dengan kebaikan-kebaikan anfus. Ya. Intinya Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita, memperbaiki ya setiap ucapan gerak kita, baik itu kaitannya dengan hakullah maupun hakul adami. La yadurukum, karena tidaklah bisa membahayakan pada kalian semua. La yadurukum, tidaklah bisa membahayakan pada kalian semua. Siapa man, orang. Dolla, yang tersesat. Siapa man, idah tadaitum, ketika kalian semua mendapatkan hidayah. Ya. Jadi pada intinya Allah memerintahkan kita untuk selalu istiqomah di dalam memperbaiki diri kita masing-masing, baik yang kaitannya dengan hakullah, untuk kita memenuhi dengan sebenar-benarnya kewajiban kita kepada Allah, dan kita berusaha untuk melakukan yang terbaik ya dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Berbuat baik dengan porsinya ya, yang harus kita berikan, baik itu kaitannya dengan sesama muslim, non-muslim, dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita perhatikan, karena tidaklah ya sedikit pun orang-orang yang tersesat ini bisa membahayakan kita, bisa mempengaruhi kita selama Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Selama Allah telah memberikan petunjuk jalannya kepada kita, dengan kita istiqamah mengikuti perintah Allah, siapapun orangnya ya, maupun pemerintah atau lingkungan kita dan sebagainya, kalau kita bisa menjaga diri kita dengan istiqamah, itu semua tidak akan berdampak bagi diri kita, karena kita telah menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hidayah dari Allah. Jadi gak usah kita tengok kanan, tengok kiri, dah lurus ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Selesai di dalam kita menjalani hidup ini. Prinsip dari dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Gak perlu kita iri dengan orang, gak perlu kita merasa disakiti dengan orang dan lain sebagainya. Selama kita berada di jalan yang benar, sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, boleh jalani ya. Entah orang mau ngomong A, B, dan lain sebagainya, itu urusan mereka, dan mereka akan bertanggung jawab hadapan Allah. Urusan kita adalah memperbaiki diri kita, menjaga diri kita agar menjadi orang yang baik pertama. Nih, perhatikan ya, karena tidaklah bisa membahayakan la yadurukum man dhalla, ya, tidak akan bisa membahayakan orang-orang yang tersesat, ya, membahayakan kepada kita yang telah Allah berikan petunjuk dengan kita menjalani apa-apa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila, dikatakan atau diucapkan, al-muradu, adapun yang dimaksud dari ayat tersebut,
Itulah yadurrukum, tidaklah membahayakan pada kalian semua. Siapa man orang dola yang tersesat, siapa man min ahlul kitabi, dari orang-orang ahlul kitab. Berarti kalau bahasanya ahlul kitab adalah Yahudi wa Nasrani, mereka tidak akan bisa membahayakan kita. Mereka tidak akan bisa menyakiti kita kalau memang sudah kita berada dalam petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakila, dan ada yang mengatakan al-muradu, adapun yang dimaksud itu ghairuhum, selainnya ahlul kitab. Ya, intinya orang-orang yang tersesat, baik min ahlul kitab atau ghairi, atau selainnya. Berdasarkan hadis ya Sa'labah, karena hadis dari Sa'labah al-Khushani ya, yang berbangsa Khusanai. Satu aku bertanya, kata Sa'labah, anha, dari ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat tersebut. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iktamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Iktamiru, ya, perintahkanlah oleh kalian semua bil ma'rufi, dengan perkara yang ma'ruf. Wa tanahau, dan mencegahlah kalian semua 'anil munkari, dari perkara yang munkar. Hatta idza ra'aita, sehingga ketika kalian melihat suhan, pada orang yang pelit, muta'an, yang diikuti, suhun muta', wa hawan, dan hawa nafsu, mutabba'an, yang diikuti, wa dunyan, dan dunya, muksaratan, yang diingini atau dikepengini, wa ijaba kulli dzira'in, dan menakjubkannya, mengagumkannya, mengherankannya setiap orang yang berbicara, yang memiliki ucapan, yang memiliki bicara, ya, kalamnya bagus, menarik. Bira'yatin, dengan ucapannya ra'yin. Walaika, maka istiqomahlah atau tetapkanlah olehmu, ya, jagalah olehmu nafsaka, pada dirimu. Rawahu, meriwayatkan pada hadis siapa al-Hakimu, Imam Hakim, wa ghairuhu, dan selainnya Imam Hakim. Nah, pada inti dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun orang sedunia menjadi orang yang pelit sama kita, ya, tetap kita harus diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun orang sedunia pada senang sama hawa nafsunya, jangan Anda terpancing mengikuti hawa nafsuan. Walaupun orang semua pada dunia muksaratan, ya, pada memiliki dunia yang diingini, ya, berlomba-lomba dalam kekayaan, jabatan, harta, tetap tugas kita, kata Nabi, amar ma'ruf nahi munkar. Wa ijab kulli dzira'in, walaupun orang ucapannya enak, manis dan sebagainya, jangan terkelabui dan jangan tertipu dengan ucapan-ucapan orang yang tidak berdasarkan ilmu. Walaupun kalamnya enak, walaupun ucapannya luar biasa, tetap tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Walaika, ya, nafsaka, maka kata Nabi, jagalah dirimu, istiqomahlah di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ujiannya kayak apa, kayak cobaannya kayak apa, kayak rintangannya kayak apa, karena tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad agar kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang ada adalah dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kita adalah umat terbaik di antara umat-umat yang ada, dari umat Nabi Adam sampai dengan umat Nabi Isa. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling unggul, umat yang terbaik,
tapi ada dua catatan yang harus dipenuhi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita bersama-sama, bekerja sama, berlomba-lomba di dalam mengajak kepada yang baik. Kita bersama-sama bergotong royong, bekerja sama di dalam mencegah perkara-perkara yang baru tuh yang namanya negara kita menjadi baldatun thayyibatun rabbun alaika nafsaka, kata Rasulullah SAW, jagalah dirimu, istiqomahlah engkau di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apalagi di akhir zaman yang banyak fitnahnya luar biasa ya, nggak gampang sekarang amar ma'ruf nahi munkar ya, karena kaitannya dengan undang-undang ITE dan lain sebagainya. Salah ngomong dikit dikasusi dan lain sebagainya. Maka kita sebagai santri harus jeli. Sebagai santri itu harus paham medan. Sebagai santri itu harus bisa memposisikan diri. Bagaimana target dalam kita berdakwah ini bisa mengena kepada masyarakat umum ya, yang ada pada lingkungan kita. Sebagaimana dakwah daripada para leluhur kita, pendahulu kita, Wali Songo nggak nyampe 50 tahun, yang dulunya hampir mayoritas 99% penduduk Indonesia itu rata-rata non-muslim, beragama Hindu. Bukti terbesar adalah adanya Candi Borobudur, Candi Prambanan. Itu candi terbesar di dunia. Kalau udah ada candi terbesar di satu wilayah, berarti itu merupakan pusat daripada agama tersebut. Seperti halnya yang kita ketahui pusat Islam di Mekah Al-Mukarramah yang merupakan masjid terbesar, Masjidil Haram. Dan dulu berarti Indonesia itu pusat kebudayaan orang-orang Hindu. Hampir terbalik ya, 100 derajat persen, 70 derajat ya, berubah menjadi muslim terbesar di dunia. Berkat siapa? Para pejuang kita, para ulama-ulama kita, yaitu para wali songo dan leluhur kita. Bahkan mereka adalah dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW. Para wali songo itu dzurriyyah Nabi juga. Jadi dzurriyyah Nabi itu punya jasa yang begitu luar biasa atas bangsa Indonesia, dan kita bersyukur ya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, diutusnya para dzurriyyah Rasulullah SAW yang mengajarkan dakwah Islam di negara kita, sehingga kita yang berada sekarang ini menjadi orang yang muslim, orang yang beriman kepada Allah. Itu adalah berkat jasa para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang dulu membuka masuk ke Indonesia dengan budaya yang ada di Nusantara ini ya, bisa diterima itu luar biasa, tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa mengadakan darah dan sebagainya. Ini nilai plus seperti apa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW ketika terjadinya pembebasan Fathul Mekah. Gak ada penumpahan darah sama sekali. Seluruh kaum Mekah waktu itu beriman kepada Allah dan Rasul tanpa ada pertumpahan darah. Itu yang dilakukan oleh leluhur kita, para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Nah ini ya. Ya Allah ya biya karim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilallahi, khabar muqaddam itu kepada Allah. Marji'ukum, adapun tempat kembali kalian semua, yang pada intinya kita akan kembali kepada Allah dan akan dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Maka ikuti perintah Allah dan Rasulnya dengan istiqomah, jaga diri kali ya. Jami'an hale keseluruhan kalian semua, jami'an hale keseluruhnya, semua akan dikembalikan kepada Allah. Maka wa yunabbi'ukum, maka Allah akan menceritakan pada kalian semua, wa yunabbi'ukum, maka Allah akan menceritakan kepada kalian semua
bima dengan perkara kuntum yang ada kalian semua itu ta'maluna melakukan kalian pada ma wajazikum maka Allah akan membalas pada kalian bihi dengan ma maka Allah akan membeberkan akan menceritakan akan menampakkan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Ada CCTV-nya. No, bulan dulu lagi di dunia kerjaannya no lihat no. Malu sendiri kita. Ya Allah, di kamar mandi lagi ngapain? Ya Allah, ya. Ketahuan tuh yang ketawa berarti ngalamin ya. Ya. Ya Allah, enggak malu nanti itu dilihat orang banyak ya di hadapan Nabi Muhammad. Lah umatku masa begitu ya. Masa umat saya keadaannya begitu, malu sama Rasulullah, maka jaga ya keadaan sepi, keadaan banyak orang, kita harus bisa menjaga lisan kita, perbuatan kita, karena nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yunabbi'ukum, kata Allah kan Allah ceritakan tuh, kalau sekarang itu CCTV, ya, ntar Allah tampakkan tuh, ketahuan, oh, ayo lo, ngapain lo kemarin, ngapain, kamar mandi ngapain? Malu-maluin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, jangan ya malu, ya. Tahan, paham tahan ya. Wajazikum maka Allah akan membalas kalian semua bihi dengan ma kuntum ta'malun dari apa-apa yang kalian lakukan. Kalau itu kebaikan Allah balas dengan kebaikan bahkan berlipat-lipat ganda, tapi kalau itu kemaksiatan Allah balas dengan siksaan. Ya jadi jangan macam-macam ente ya anak nggak tahu yang lain nggak tahu tapi Allah tak hati-hati ente ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina syahadatu bainikum adapun kesaksian antara kalian semua idza hadara ketika mendatangi ahadakum pada kalian semua apa al-mautu sebabnya kematian asbabuhu maksudnya sebab-sebab kematian hinal wasiyata ketika berwasiat itu isnani dua saksi dawa adlin yang memiliki sifat adil minkum dari kalian semua. Ini ayat perintah bagi kita ketika kita ya sedang mengalami sakaratul maut, sedang mengalami sakit parah yang sekiranya pengen mati, diperintahkan untuk wasiat. Tapi ayat ini dinasuh maknanya dengan ayat yang menjelaskan tentang hakul waris, hak daripada para waris. Ini namanya menasuh makna hukum yang ada di ayat tersebut, bukan menasuh tulisannya. Jadi dalam bab nasakh itu ada yang dinasakh semuanya, hukumnya dinasakh ya, lafadznya juga dihilangkan. Ada yang lafadznya masih tetap berupa Al-Qur'an tetapi hukumnya dinasakh dengan hukum baru ya. Khabarun adapun syahadatu bainikum itu menjadi khabar, kalam khabar, dalam berita, tapi di makna amri dengan menggunakan makna perintah. Ya, ini berita dari Allah, tapi maknanya perintah untuk ketika pengen mati untuk memanggil dua saksi. Maksudnya bersegeralah menjadikan saksi siapa wahid. Wa idafatu syahadatu adapun idofahnya lafaz syahadah di baini pada lafaz baini syahadatu bainiku itu alal ittisai atas jalan ittisai ya diperluas. Wahina adapun lafaz hina itu badalun menjadi badal min idza dari lafaz idza. Wa darfu dan darab li hadara bagi lafaz hadara. Au akharani atau orang-orang lain atau dua orang lain ya. Baik orang adil dari keluarga kalian atau orang lain au akharani atau dua orang lain min ghairikum dari selain agama kalian
ghairi millatikum, maksudnya dari selain agama kalian. In antum, apabila adanya kalian, darabtum, maksudnya bepergian kalian semua. In antum, apabila kalian bepergian, darabtum, maksudnya kalian bepergian. Sahabatum, maksudnya bepergian. Fil ardi, di muka bumi. Sahabatkum, maka mengenai pada kalian apa musibatul mauti, perkara yang mengenai, yaitu kematian. Kalau pengen pergi jauh, wasiat, ini maksudnya begitu ya, ngerinya di jalan mati ya. Tahbisunahuma, yang menahan pada kalian semua. Pada akharani, tukifunahuma, maksudnya menahan pada kalian semua. Pada akharani sifatun, adapun tuhsibunahuma itu menjadi sifat, itu sifatu akharani menjadi sifat lafaz akharani. Min ba'dis sholati, dari setelahnya sholat, sholatil asri, maksudnya sholat asar. Bayuqsimani, maka bersumpahlah siapa akharani. Yakhlifani, maksudnya bersumpah siapa akharani min ghairikum, billahi, dengan demi Allah. Inirtabtum, apabila kalian ragu, syakaktum, maksudnya kalian ragu, fiha, dalam syahadahnya. Wa yaqulani, dan berkata siapa akharani, la nashtari bihi samanan walau kana idza qurba. La nashtari, tidaklah membeli aku, tidaklah aku membeli bihi, dengan meninggalkan agama Allah. Billahi, maksudnya dengan Allah. Samanan, pada harga, iwadan, maksudnya pengganti harga. Nakuduhu, yang aku mengambil pada iwad, badalahu, halnya menjadi pengganti Allah. Enggak ya, harus berucap seperti ini, aku tidak akan menjual ya kesaksianku ya dengan harta minat dunia, dari dunia. Kesaksianku terhadap Allah aku jual dengan dunia yang tidak ada harganya ya. Bi annah lafa, dengan gambaran aku bersumpah, bihi, dengan demi Allah. Aw nashhada, atau kami bersaksi, aku bersaksi, kadiban, halih berbohong, li ajlihi, karena Allah. Intinya untuk berucap demi Allah akan tidak menggadaikan sumpahnya, kesaksiannya dengan dunia ataupun apapun ya, perubahan kita. Walau kana, walaupun adanya siapa al-muqsamu, orang yang disumpah, siapa lahu al, wal masyhudu, dan yang disaksikan siapa lahu al, itu dah qurba, orang yang memiliki kerabatan. Qarabatin, maksudnya kekerabatan, mina, dari kami, mina, dari kita. Wala naktumu, dan tidak menyembunyikan kami syahadatallahi, pada kesaksian Allah, pada kesaksian bersama Allah. Allah tumirna, yang diperintahkan kami, biha, dengan syahadatullah. Inna, sungguhnya kami, idzan, apabila menyembunyikan kami, in katamnaha, maksudnya apabila menyembunyikan kami pada ya syahadah, pada samana, laminal asimin, itu laminal asimin, sungguh kami dari golongan orang-orang yang berdosa. Fa'in usira, maqal wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ya sedikit bahasan kita dan bisa bermanfaat ya, jadi takror ya, dan tugasnya ya sampaikan. Besok tugasnya siapa? Diatur lagi, jangan ya sampai enggak ini enggak nih ya, masih di maafin. Wallahu a'lam bishawab.